Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah kita dipertemukan pada malam hari ini di majlis di masjid yang insyaallah tempat Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita lanjutkan dengan i'tikaf, berniat untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita, sabarnya kita di majlis ilmu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembacaan kitab kita, masih tentang kitab Matan Abu Syuja', matan dasar dalam fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita sudah masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang wudu. Pembahasan tentang wudu. Maka di sini katakan furudul wudu. Pembahasan tentang wudu. Dalam kitab ini Abu Syuja' mengawalinya dengan air. Temanya tentang air. Karena media untuk berwudu adalah air. Maka kita ketahui air apa saja yang bisa kita gunakan untuk berwudu, yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Pembagian air, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ada air yang najis. Kemudian setelah itu pembahasannya tentang siwak, yang dimana siwak ini diantara sunnah wudu. Sunnah wudu. Kemudian setelah itu Al-Imam Abu Syuja' mengawalinya, melanjutkan dengan pembahasan wudu. Dan yang dibahas di wudu ini yang pertama tentu yang paling utama, yang paling penting, yaitu furudul wudu. Kata beliau, kita baca, qala al-muallifu, berkata Abu Syuja' dalam kitabnya, wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain, atau kita buat seperti ini, membasuh kedua tangan sampai siku kita. Yang keempat wa mashu ba'dhi ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang kelima wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Yang keenam wat tartibu, tertib dari awal sampai akhir. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, syariat wudu itu Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad ketika malam Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Nabi menerima perintah sholat 5 waktu yang awalnya 50 kali, kemudian diringankan oleh Allah menjadi 5 kali, maka saat itulah satu paket Allah memerintahkan untuk bersuci, yaitu wudu. Yang dimana wudu ini syarat daripada sahnya sholat itu sendiri. Maka wudu ini hukumnya wajib jikalau kita ingin mengerjakan sholat. Dan faidah wudu luar biasa. Bukan hanya membersihkan yang nampak, kotoran-kotoran yang kita basuh di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita, tapi diantaranya 2 maksud, 2 tujuan.
wudu itu sendiri. Yang pertama, thaharatul batinah, menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak kita berwudu, maka semakin banyak pula lah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah mengapa Nabi senantiasa menjaga wudu. Batal wudunya, wudu lagi. Bahkan ketika ia tidak ingin sholat, keluar rumah jaga wudu. Batal wudu, wudu lagi. Kenapa? Tujuan yang pertama, toharo batinah, mensucikan batin kita dari dosa-dosa yang dikerjakan dalam batin kita, dibersihkan. Dalilnya mana? Dalilnya ketika kita selesai berwudu, Pak ya, kita baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Apa hubungan antara taubat dengan wudu? Tentu hubungannya bahwa ketika seseorang berwudu, maka itu merupakan penggugur daripada dosa-dosa yang ia miliki, dan itulah mana Allahumma ja'alni minat tawabin. Karena taubat ya minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, memperbaiki wudunya, mengerjakan sunnahnya, melengkapi yang rukun dengan sunnah. Apa kata Nabi? Kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahta adfarihi. Maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ia miliki akan berjatuhan, akan berguguran, bahkan sampai berjatuhan dari ujung daripada kuku yang ia basuh. Jadi yang pertama, toharoh batinah, toharoh batin, mensucikan dari dosa-dosa. Yang kedua, toharoh zohiroh, mensucikan dari yang nampak. Kita membasuh wajah, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di wajah. Bahkan sejak zaman pandemi kita diperintahkan memperbanyak mencuci tangan, dan itu setiap hari kita laksanakan selaku umat Islam. Di antara sunnah wudu adalah mencuci tangan. Dalilnya, Allahumma ja'alni minat tawabina toharo batin, waj'alni minal mutatahhirin toharo zohir. Jadi dua tujuan utama, yang nampak zohir dibersihkan dengan wudu, yang tidak nampak dengan kita bertaubat kepada Allah. Itulah mengapa kita setelah wudu bacanya tentang doa taubat. Allahumma jalni, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu. Karena dengan wudulah salah satu bentuk taubat kita kepada Allah SWT, dan dengan wudu Allah jatuhkan, gugurkan dosa-dosa kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah menghadap Allah, ya, munajat kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita, tubuh kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6, sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang pertama, an-niyah. Tentu harus ada niat. Jangan sampai ibadah kita yang kita kerjakan ini kosong daripada niat. Padahal hadis niat ini hampir di awal bab. Bahkan kata ulama, seharusnya hadis tentang niat, innamal a'malu bin niat, itu diletakkan di setiap awal pembahasan. Bab tentang sholat, niat, hadis niat. Bab tentang zakat, niatnya untuk apa? Bab tentang sedekah, niatnya untuk apa? Bahkan dari hadis arba'in Pak ya, yang setiap hari kita baca, ada di rumah-rumah kita. Kita buka hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Nah, dalam wudu tempatnya niat ini harus kita pastikan.
Kapan kita berniat? Ketika kita berwudu. Al-Qadi mengatakan an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat itu dihadirkan ketika membasuh wajah. Saya ulangi, niat itu dihadirkan ketika membasuh wajah. Dan karakteristik niat memang selalu hadir di awal pertama, rukun pertama. Misal dalam sholat, rukun pertamanya adalah takbiratul ihram. Maka niat harus hadir pada saat takbiratul ihram. Definisi niat seperti itu. Qasdus syai'i, bermaksud melakukan sesuatu, muqattarinan bi fi'lihi, yang dilaksanakan bersamaan dengan ibadah tersebut. Maka karena rukun setelah niat adalah membasuh wajah, maka niat itu hadir ketika kita membasuh wajah. Kalaupun ada keinginan sebelum membasuh wajah, ada keinginan untuk nawaitu raf'al hadas, aku berniat untuk mengangkat hadas, berniat untuk melaksanakan sholat, berniat untuk mensucikan diri. Sebelum membasuh wajah, maka namanya bukan niat, namanya azam, keinginan. Begitupun dalam sholat kita. Tempat niat, sepakat ulama, tempatnya di hati. Mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Sekedar terdetik dalam hati kita ketika membasuh wajah, niat mengangkat hadas, selesai niat itu. Ketika kita takbir dalam sholat maghrib kita, sholat isya kita, Allah, ada niat dalam hati, cukup niat. Jadi tempatnya niat dalam hati. Waktunya bersamaan umumnya dengan awal ibadah, kecuali puasa, Pak. Puasa Ramadan itu niatnya bukan pada saat puasa awal, pada saat azan subuh, tidak. Ya, kecuali puasa. Puasa ini harus tabit, harus dari malam, harus bermalam niatnya. Kata Nabi, man lam yubayyitin niyah, siapa yang belum membayyitkan niat, mentabitkan niat, membuat niat itu dari malam puasa, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah batas niatnya waktu zawal, waktu zuhur. Tapi puasa wajib itu harus setiap malam berniat. Yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat, apakah niat itu harus dilafalkan. Biasa dalam Ramadan, Pak ya, setelah tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanan lillahi ta'ala. Atau biasa dalam sholat, di awal sholat, sholli fardul maghribi thalas raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, hukum melafalkan niat ini perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Fungsinya untuk membantu hati itu hadir. Tetapi tetap ketika dia takbiratul ihram harus ada niat. Nah, untuk membantu supaya jangan sampai pikiran kita kesana kemari, itu dilafalkan. Bahkan dalam kitab-kitab syarah Matan Abu Syuja dikatakan seperti itu. Sebagaimana dalam kitab ini dikatakan, wa idza talaffaza bihal lisan, kalau lisan melafazkan, kana ta'kidan, maka itu penekanan lima fil qalbi, atas apa yang ada di hati. Wa yusannu talaffudzu biha, dan disunnahkan melafalkannya. Wa waktu niyati, waktu niat inda ghuslil wajhi, ketika pertama kali kita membasuh wajah kita. Karena itu adalah li'annahu awwalul furudil fi'liyah, itu adalah awal fardu pelaksanaan daripada wudu itu sendiri.
supaya membedakan. Niat ini fungsinya dua, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, membedakan antara ibadah satu sama lain. Ada orang mandi niatnya cuman karena panas, gerah, akhirnya dia mandi. Tapi ada orang mandi niatnya mandi sunnah, sebelum berangkat sholat Jumat, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, di situ fungsi niat, membedakan antara kebiasaan, adat ataupun ibadah. Yang kedua, untuk membedakan antara derajat ibadah, ada yang ibadah sunnah, ada yang wajib. Maka kita hadirkan niat itu. Yang kedua, ghuslul wajhi. Kita sudah paham ini, membasuh wajah. Membasuh wajah batasannya dari tempat terakhir tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari atas sampai ke bawah, dari ujung telinga sampai ke samping. Maka semua rambut-rambut yang ada di wajah kita harus dibasuh, harus basah. Bahkan jenggot kita, ulama membaginya ada jenggot yang tebal, ada jenggot yang tipis. Cara membedakannya kata para ulama, kalau kita lagi berbicara berhadap-hadapan 1 meter, kalau kelihatan warna kulit dari balik jenggotnya, maka jenggotnya tebal. Tapi kalau kelihatan warna kulit dari balik jenggot, maka jenggotnya tipis. Tapi kalau tidak kelihatan warna kulit dalamnya, maka jenggotnya tebal. Konsekuensinya kalau tipis, maka air itu harus menyentuh kulit bagian dalam, kulit dari jenggot itu sendiri, di sela-sela. Adapun kalau dia tebal sehingga warna kulit tidak nampak ketika seseorang berbicara dengan jarak 1 meter, maka tidak wajib sampai basah semua ke dalam. Cukup dengan di sela-sela dari bawah. Ghuslul wajhi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya meyakinkan bahwa semua wajah kita terbasuh, kita basuh, maka membasuh sebagian daripada rambut kita. Supaya yakin, jangan sampai cuman sampai di sini ternyata ini tidak sampai. Ya. Maka wajah sampai sini. Yang botak sebagaimana oval, Pak. Ya. Tempat biasanya, bukan berarti semakin panjang dia semakin ke belakang wajahnya, tidak. Dinamakan wajah karena bahasa Arab kita senantiasa mengatakan kita sedang bermuwajah, sesuatu yang berhadapan dengan kita. Ya. Maka dari sini sampai di sini. Maka permasalahan di kita itu batas aurat bagi wanita, Pak. Batas aurat wanita yang bukan aurat itu adalah wajah. Cuman masalahnya Pak di kita ini, jilbab yang biasa dipakai itu sampai basah ke sini. Masalahnya ini termasuk wajah atau bukan? Nah, kita ini banyak tertolong kaum wanita dengan pakai masker. Akhirnya tertutup di sini. Jilbab kalau kita perhatikan sampai ke sini, Pak. Ininya nampak. Mohon maaf. Padahal wajah cuma sampai di sini. Nah, itu diantara problem kita wabil khusus di kaum wanita. Yang ketiga, ghuslul yadain, membasuh kedua tangan dari ujung sampai siku. Supaya meyakinkan, maka kita lebihkan ke atas lengan kita sampai ke pertengahan lengan kita. Wa yakunul ghuslu min bidayati atrafil asabi, dari awal ujung daripada jari-jari kita, ila akhiril mirfaqaini, sampai pada akhir siku kita. Wa kullu ma 'alal yadaini min sya'rin, kalau di sini ada rambut-rambut yang tumbuh, ya,
yajibu ghusluhu, maka wajib untuk dibasahi, wajib untuk dibasuh. Yang keempat, dan kita sudah pahami ini sebagai bentuk pengulangan, wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Maksud daripada kepala di sini adalah rambut yang ada di kepala kita. Jadi kalimatnya sebagian. Maka kalau kita membasahi sebagian rambut kita, sah wudunya? Sah. Maka bagi wanita di tempat umum gak harus dia membuka jilbabnya, cukup masukkan tangannya ke kepalanya, ya, yang ada rambut masukkan seperti ini, sudah sah. Firman Allah Subhanahu wa taala, masalah nanti semua ke belakang ini sunnahnya Pak, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang keabsahan hanya dengan seperti ini, bahkan naikkan tangan kita yang basah taruh di sini, sah. Kata ulama minimal 3 helai rambut, asalkan rambut yang tidak keluar dari bagian kepala, bukan rambut yang panjang. Rambut panjang ternyata yang diusap yang di sini, salah. Tapi yang di kepala, bukan yang sebelah sini. Karena dalilnya seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang beriman, kalau kalian hendak salat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu, dan usap sebagian daripada kepalamu. Kalimat di situ wamsahu bi ru'usikum. Perbedaan pendapat para ulama karena sebab satu huruf Pak, bi huruf ba. Kata ulama Syafi'iyah, ba di situ maknanya sebagian. Hanafiyah seperempat. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebagian. 3 helai rambut yang basah, maka wudunya bisa dikatakan sah. Cuman ya tidak mendapatkan kesunahan. Masalah nanti sempurna seperti ini sunnah. Yang kelima, ghuslul rijlain, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki kita, ilal ka'bain. Kemudian yang keenam, tertib, harus berurutan, tidak boleh gonta-ganti. Wajah dulu, kemudian kaki, kemudian tangan, tidak bisa. Nah, jadi rukun wudu cuma 6 saja. Kapan ini terpenuhi, sah wudunya. Sah wudunya. Berarti yang tidak ada di sini adalah hukumnya sunnah. Kumur-kumur sunnah. Istinsyaq, masukkan ke dalam hidung air, keluarkan, sunnah. Membasuh 3 kali, sunnah. Wajibnya berapa kali? 1 kali. Lebih dari 3 makruh. Wajibnya 1 kali. Maka dengan artian bahwa kita ini bisa berwudu kalau ternyata ada kondisi air ini sangat sedikit, maka cukup yang wajib saja. Tidak usah cuci tangan, tidak usah kumur-kumur, langsung kepada wajah. Kondisi ketika air itu sedikit. Misal dalam kita safar, ya, kita bawa air wudu 1 botol. Cukup 1 botol. Membasuhnya 1 kali, 3 kali, baru di wajah udah habis airnya. Maka yang tidak ada di sini adalah sunnah, dan kita masuk kepada sunnahnya. Supaya sempurna, kita tidak ingin hanya rukunnya saja, tetapi kita ingin mendapatkan kesunnahannya juga. Sayang kalau kita mampu mengerjakan sunnah tapi kita tinggalkan. Jadi sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan, gimana Pak? Sebenarnya sih tidak apa-apa, cuman rugi gitu. Rugi. Sudah kita butuh pahala,
nggak dikerjakan padahal ada peluang untuk menggapai banyak pahala, rugi kalau tidak dikerjakan. Bahkan kata ulama mengatakan sunnah wudhu ini bisa mencapai 50 sunnah. Namun di sini dikatakan hanya 10 saja. Yang dituliskan hanya 10. Kita baca. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudhu. Asyaratu asya'a, 10 macam sunnah. Yang pertama at-tasmiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Ketika kita ingin wudhu, ingin mencuci tangan kita, kedua tangan kita sampai pergelangan tangan kita, bismillah, bismillah. Yang kedua, setelah kita basmalah, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Mencuci kedua telapak tangan kita sebelum kita masukkan ke dalam bejana, atau sebelum kita memulai wudhu kita, sebelum kita membasuh wajah kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam faghasala yadayhi thalasan. Nabi ketika hendak berwudu mencuci kedua tangannya 3 kali. Yang ketiga, wal madmadah wal istinsyaq. Al madmadah, berkumur-kumur. Kesunahan kita dapat bahkan tanpa kita gerakkan di mulut. Masukkan di mulut. Tetapi sempurnanya, kalau kita bicara sempurnanya, digerak-gerakkan. Tapi sekedar kita masukkan sudah mendapat kesunahan. Kalau tertelan juga sudah mendapat kesunahan. Kalau puasa berarti batal puasanya. Kemudian istinsyak. Nah, madmadah ini satu paket dengan istinsyak. Satu genggam air yang ada dalam genggaman kita pakai untuk madmadah, berkumur-kumur, kemudian kita masukkan ke dalam hidung kita, istinsyak. Kata Nabi, wabalil fil istinsyak, berlebih-lebihanlah dalam istinsyak, illa antakuna shaim, kecuali sedang berpuasa. Dikhawatirkan masuk air istinsyak itu. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Nah, sunnah berikutnya, wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Nah, tadi fardunya, rukunnya sebagian. Ini mengusap. Dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan sempurnanya adalah mengumpulkan telunjuk, dipertemukan telunjuk dengan telunjuk seperti ini. Ibu jarinya di telinganya, ditarik ke belakang, 1, balik lagi, 2, 3, seperti itu. Jadi semua terkena, jami'ir ra'si, semua. Artinya bahwa dalam mazhab Syafi'i memisah antara air yang kita gunakan untuk kepala dipisah dengan air yang kita gunakan untuk telinga. Karena sunnah berikutnya nih, wa mashu udhunaini, dan mengusap kedua telinga, zahirihima, yang nampak atau batin, yang bagian dalam, bagian luar ataupun bagian dalam, bima injadidin, dengan air yang baru, bukan yang tadi kita pakai untuk kepala. Sunnahnya seperti itu. Kalau ternyata kita gabung, ya tidak mengapa, tidak mengapa. Cuma kesempurnaan sunnahnya dipisah. Untuk kepala 3 kali, ambil lagi untuk telinga 3 kali juga. Nah, yang keenam, wa tahlilul lihyatil kassah, menyela-nyela jenggot yang tebal tadi, di sela-sela dari bawah, di sela-sela dari bawah. Wal lihyatul kassah, jenggot yang tebal tadi, hiyallati tugotti basyaratal wajhi, yang menutupi kulit wajah tadi. Jadi kalau tidak nampak kulit wajahnya, maka jenggotnya tebal, maka disunahkan untuk
di sela-sela dengan jarinya. Berikutnya wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, menyela-nyela kedua tangan, ya, sela-sela tangan di sela-sela, ya, dengan tangan kiri, tangan kanan dengan tangan kiri, begitupun dengan kaki, ya, supaya sempurna kaki kita ini. Tidak hanya, mohon maaf ya, kadang kita perhatikan tidak diusap-usap, ditendang-tendang saja, tendang-tendang, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ya, ya. Jadi gonta-ganti. Sempurnanya kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali, tidak ditendang-tendang, ya, air. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa bagian belakang ini terkena air juga. Kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar, hati-hati, neraka wail bagi bagian belakang kaki yang tidak basah. Tentu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sempurnakan dengan menyela-nyela, ya, supaya sempurna semua anggota wudhu kita basah. Yang ke-8, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri. Jadi kalau ada orang, ya, kanan dulu, ya, Pak, ya, kemudian kiri, kemudian kanan lagi, kemudian kiri, kanan lagi, kemudian kiri, sah wudunya? Sah, ya, Pak, ya. Cuman kalau ingin mendapatkan kesunahan, selesaikan yang kanan, kemudian kiri. Begitupun dengan kaki, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ya. Karena Nabi mencontohkan seperti itu, kanan selesai, kemudian kiri. Yang ke-9, wat taharatu salasan. Apa maksudnya? Ai ghuslu jami'il a'dha'i salasa marrat, membasuh, mengusap 3 kali, sunnahnya 3 kali. Kalau ada ternyata membasuh kepalanya cuma sekali, sah, Pak? Sah. Minimal basuhan yang wajib, usapan yang wajib itu 1 kali. Berarti lebih daripada 3 kali, hukumnya makruh. Wudunya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Kemudian yang ke-10 dan terakhir, al-muwalat. Muwalat, ya, berkesinambungan, tidak terputus, ya. Wudu sampai di tangan, ternyata ada telepon, nerima telepon dulu. Habis itu lanjut wudu lagi. Tidak mendapatkan pahala kesunahan kesinambungan. Jadi berkesinambungan, selesaikan wudu, kemudian kita mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Muwala namanya, al-muwala, berkesinambungan. Tentu masih ada sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab Abu Syuja ini. Di antaranya kesunnahannya adalah meninggalkan berbicara, diam, tidak berbicara ketika wudu, sunnah, ya. Kemudian di antaranya adalah tarku tanshifil a'dha'i illa lihaja, tidak membasuh anggota tubuh yang kita basahi, tidak dibasuh dengan handuk, dikeringkan dengan handuk, kecuali kalau ada kebutuhan. Tapi kalaupun kita keringkan, ya, kita gunakan handuk untuk mengeringkannya, ya sudah, ini merupakan kesunahan saja. Kemudian adalku, ya, ditekan-tekan sedikit anggota wudhu kita, ya, kita tekan-tekan, sunnahnya seperti itu. Kemudian ad-du'a tidak disebutkan juga. Kita disunahkan untuk berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-solin. Tadi kita tekankan at-tawabin, toharoh batin, dosa-dosa kita, bentuk taubat kita kepada Allah. Maka kita jaga wudu kita. Semakin banyak kita berwudu, semakin banyak Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Waj'alni minal mutatahhirin,
dan jadikanlah aku orang yang suci, yang bersih. Kemudian di antara sunnah berikutnya sholat sunnah wudu. Setelah wudu ya kita sholat sunnah wudu sebagaimana kebiasaan sahabat mulia Bilal bin Rabah. Kata Nabi, ya Bilal, saya mendengarkan suara terompahmu di surga. Apa amalan utamamu wahai Bilal? Kata Bilal, sepertinya tidak Pak, aku berwudu kecuali setelah berwudu saya sholat sunnah wudu. Maka ini merupakan di antara sunnah. Yang makruh kata pertama melebihi 3 kali. Ya, melebihi 3 kali makruh. Kemudian israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air, makruh. Meninggalkan kesunahan, ya, bisa mengerjakan sunnah tapi ditinggalkan, maka kebaikan dari sunnah, lawan dari sunnah yaitu hukumnya makruh. At-takallum, berbicara ketika wudu juga hukumnya makruh. Menampar-nampar wajah, jika tampar wajahnya seperti itu, mungkin ada masalah gitu ya. Hukumnya juga makruh. Ini yang bisa kita baca dari rukun wudu dan juga sunnah-sunnah wudu itu sendiri. Kita cukupkan sampai sini. 2 pembahasan ini kita baca dan kita ambil. Jika ada yang ingin di sharing, disampaikan, silakan kami persilakan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya cara membasuh tangan. Kalau misalnya kita di kolam kan tinggal masukin aja ke dalam atau di keran. Apa keran itu air keran itu diambil dulu, apa tangannya yang bayang-bayang. Terima kasih. Ya, dalam membasuh tangan, para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i ini luas, ya, luas sekali. Di sini dikatakan wa yakunul ghuslu min bidayati atrafil asabi', ya, dari ujung, ambil air dari ujung tangan kemudian sampai ke bawah. Wa yajuzu minal mirfaqain, dan juga boleh ketika dia mengawalinya di air keran, Pak, ya. Dia dari atas sampai ke sini. Ya. Cuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Allah katakan, dan basuh, ya, basuh, mengusap. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan sampai siku. Jadi memang ada yang mengutamakan bahwa kesempurnaannya diawali dari ujung atrafil asabi. Saya katakan min bidayati atrafil asabi ila akhiril mirfaqain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ilal marafiq, sampai kepada kedua siku. Namun kalau ternyata ada yang mengawalinya dari siku, maka hal ini luas. Selama anggota tubuh dari tangan ini semuanya basah. Cuman dalam kitab ini mendahulukan, mengutamakan dari awal depan. Ketika kita masuk ke ambil ke dalam ember, ambil air segini, kemudian dialirkan ke belakang. Nah, maka ini hukumnya sah. Ataupun di keran kita masukkan seperti ini, ya, basahi seperti ini, sah. Ataupun kita ambil kemudian kita basahi seperti ini, semuanya sah. Dalam hal ini ulama luas pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, Ustaz, kalau kita berwudu di kamar mandi. Iya. Yang pertama, Pak. Yang kedua, ya kita di kamar mandi kan itu ada WC. Yang kedua, kalau kita
Wudhu di kamar mandi yang ada, mohon maaf, kakusnya, tempat BAB-nya, ya, hukumnya sah, tapi makruh. Makruh. Mengapa? Karena di dalam wudhu ini kita menyebut basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka di antara kemakruhan ketika melaksanakannya di dalam kamar mandi, maka memang utamanya di luar daripada kamar mandi. Tapi kalau ternyata dilaksanakan di kamar mandi, maka hukum wudhunya selama rukunnya terpenuhi hukumnya sah, tapi itu merupakan kemakruhan, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Artinya kalau haram kan berdosa, ini tidak sampai kepada keharuman. Syarat air, kemudian syarat air yang digunakan untuk berwudu, khususnya gusel, itu harus sailanul ma, mengalir airnya. Harus air yang mengalir. Maka biasa di pagi hari itu ada embun, air embun itu kalau kita pegangkan seperti usapkan, dan ini basah tapi tidak mengalir, maka tidak digunakan untuk berwudu. Nah, ketika kita pakai ember, pertanyaannya apakah air yang kita usapkan ke wajah kita itu mengalir? Mengalir, Pak. Karena kita ambil segepok seperti ini, mengalir. Begitupun dengan ke tangan kita, mengalir. Mengalir, Pak ya? Kecuali kalau diusap, ambil air, usap. Lain cerita, tidak mengalir airnya, maka harus mengalir. Apakah dari keran mengalir atau dari tangan kita dialirkan seperti ini? Bukan diusap-usap. Ini namanya gusel. Maka kan perintahnya ada dua. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 itu ada gusel, ada masah. Faghsilu wujuhakum. Untuk wajah, untuk tangan, untuk kaki itu menggunakan kata gusel, maka harus air mengalir. Untuk kepala itu menggunakan kata-kata masah, air tidak harus mengalir. Cukup ambil cukup kita usap air, tangan kita basah, kita letakkan tangan kita di atas kepala kita, tidak mengalir air. Ini masah, karena kepala itu memang masah. Perintahnya masah. Kita baca nanti surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ayat ke-6, itu dua perintah. Ada faksilu, kalau faksilu berarti mengalir air. Kalau wamsahu biruusikum, usaplah sebagian daripada kepala kalian, kepala kita, maka bukan dengan air yang mengalir. Kalau ternyata ada orang wudunya untuk kepala dia alirkan, basahin seperti ini. Ya, pakai gayung. Ya, sah. Walaupun tidak masak. Intinya masak, minimalnya itu masak. Ya, artinya ketika dia sudah masak seperti ini sah. Kalau ternyata pakai gayung, sah juga, kan udah basah kepalanya. Ya. Bahkan bisa kepala semuanya basah. Ya. Kepalanya semuanya basah. Seperti itu, Pak. Jadi dua perintah ketika iksilu, ya, maka itu adalah air mengalir untuk wajah, tangan, dan kaki. Masah, wamsahu, air tidak mengalir. Bahkan ketika kita taruh, tekan kayak gini saja, atau sedikit saja, 3 helai rambut segini. Ya biasa kita perhatikan wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum. Oh ya, Pak. Waalaikumsalam. Air mustamal itu adalah sisa air yang kita gunakan untuk membasuh anggota yang wajib. Misal, basuhan wajib yang pertama, kedua, atau ketiga, Pak? Pertama, ya. Maka ketika kita ambil air, membasuh pertama kali di wajah kita, maka yang jatuh ini adalah air mustamal, tidak bisa dipakai wudhu. Tapi lain cerita ketika dia basuhan kedua, ketiga.
Karena basuhan kedua ketiga ini bukan wajib, tetapi sunnah. Basuhan kedua yang jatuh bukan mustamal, masih suci mensucikan. Maka semua yang pertama dari tangan kita, maka sisanya yang jatuh ini air mustamal. Dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada orang datang bersuci pakai itu nggak bisa. Tetapi ketika basuhan kedua, usapan kedua, ketiga sudah bukan mustamal. Jadi mustamal adalah sisa daripada air yang digunakan untuk membasuh ataupun mengusap anggota wudhu usapan yang pertama. Usapan kedua, usapan ketiga bukan termasuk dari air mustamal. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.